Hai, Assalamualaikum semuanya. Berjumpa lagi dengan aku Fulan di channel YouTube aku, si Fulan UM. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Oke, untuk pertemuan kali ini, aku bakal ngajak kalian untuk membahas tentang, tetap ya, matematika. Untuk video kali ini, aku bakal ngajakin kalian untuk belajar tentang materi sudut. Yap, sudut itu sudah ada sejak SMP ya, dan juga bakal diulang lagi di waktu kita SMA. Biasanya sudut ini menjadi materi prasyarat untuk kita memasuki materi trigonometri. Nah, trigonometri ini ada di kelas 10 semester genap ya. Biar kalian lebih mudah tentunya untuk mengerjakan soal-soal trigonometri, maka kalian harus lebih dulu paham dan ingat kembali apa itu sudut, kemudian besaran sudut, dan juga kuadran. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama kita akan ke definisi dulu. Jadi definisi dari sudut itu apa? Jadi sudut atau sudut putar itu adalah hasil dari sebuah perputaran atau rotasi dari sebuah sinar garis. Dengan titik pangkalnya itu yang akan menjadi titik pusat dari sudut itu sendiri. Atau secara ilustrasi seperti ini. Jadi ada sebuah sinar garis, kemudian kita misalkan arah perputarannya searah dengan arah jarum jam seperti ini. Nah, titik pangkal dari sinar garis tadi menjadi titik pusat dari sudut itu. Kita namakan sudutnya adalah AOB. Dalam menamai sudut, kita bisa menggunakan huruf kapital seperti ini, 3 huruf kapital, misalkan AOB. Nah, huruf keduanya adalah titik pusatnya. Jadi, apabila kalian mendengar ada sudut AOB, berarti titik pusatnya ada di O. Oke, itu definisi dari sudut putar. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi ilustrasi yang barusan. Kalian lihat daerah yang dibatasi oleh kedua ruas garis itu? Nah, itulah yang dinamakan besar sudut. Jadi, besar sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua ruas garis dari hasil perputaran tadi. Dan kenapa di awal tadi aku nyebutin arah dari perputarannya searah dengan jarum jam atau tidak? Karena arah dari putaran tadi itu menentukan tanda sudut. Apabila perputarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia akan bernilai positif. Dan apabila ia searah dengan arah jarum jam, berarti dia akan bernilai negatif. Seperti contoh yang ada di ilustrasi berikut. Oke? Kalau kalian sudah paham, sekarang kita ke ukuran sudut. Ukuran dari besar sudut itu ada dua, jadi kalian bisa menyatakan dalam derajat dan juga dalam radian. Kita akan bahas derajat terlebih dahulu ya. Notasi dari derajat ini adalah sebuah bulatan kecil di atas. Misalkan 60 derajat, maka penulisannya seperti ini. 30 derajat seperti ini, dan 20 derajat seperti ini. Kita menggunakan bantuan dari lingkaran di sini. Ukuran dari besar sudut satu putaran dalam lingkaran itu didefinisikan sebesar 360 derajat. Ingat ya, satu putaran dalam lingkaran itu besarnya 360 derajat. Sehingga misalkan ada besar sudut yang besarnya 1 derajat, berarti dia berputar 1/360 putaran. Oke, sampai sini paham ya? Seperti ini contoh gambarnya. Dengan demikian, 1 derajat itu didapat dari memutar sinar garis tersebut sebesar 1/360 putaran. Oke, sekarang kita ke radian. Radian dinotasikan dengan tulisan biasanya rad, RAD atau radian. Ditulis setelah bilangan atau besar sudutnya. Misalkan 1 radian seperti ini penulisannya, 2 pi radian seperti ini penulisannya, dan lain sebagainya. Kita gunakan bantuan sebuah lingkaran lagi. Kita misalkan ada sebuah sudut, yaitu sudut POQ dalam lingkaran ini. Jadi untuk mencari besar sudut POQ dalam radian, kita hanya tinggal membandingkan panjang busur PQ dengan jari-jari lingkaran. Apabila ditulis dalam rumus menjadi sudut POQ sama dengan panjang busur PQ per jari-jari lingkaran. OQ itu kan sama dengan jari-jari lingkarannya, atau bisa kita simbolkan dengan R. Oke, nah sekarang kita misalkan panjang busur PQ-nya juga R, atau sepanjang R gitu misalkan ya. Sehingga besar dari sudut POQ itu adalah
R per R. Sehingga besar sudut dari POQ itu adalah R per R radian atau 1 radian. Nah, dengan demikian, apabila kita mencari besar 1 radian, kita bisa membuat panjang busurnya sepanjang R atau sepanjang OQ. Oke, sekarang kita coba cari hubungan antara derajat dan radian ya. Sekarang kita coba perhatikan gambar lingkaran sebelumnya. Kita misalkan sinar garis OQ itu kita putar sejauh 1 putaran. Maka panjang busur PQ itu kan panjangnya menjadi keliling lingkaran karena dia berputar 1 putaran penuh. Ya kan? Nah, sehingga sudut POQ apabila R-nya itu 1 putaran penuh besarnya sama dengan 2πr per R. Ingat kan? Rumus awal tadi, besar sudut POQ itu adalah panjang busur PQ per jari-jarinya atau OQ, ya kan? Nah, di sini panjang busurnya yang kita misalkan sepanjang R, sekarang kita ubah menjadi 1 lingkaran penuh, ya kan? Sehingga menjadi 2πr. Sehingga untuk mencari sudut POQ berarti kita tinggal membandingkan keliling lingkarannya yaitu 2πr per jari-jarinya yaitu R. Sehingga hasilnya menjadi 2π dengan satuannya radian. 1 putaran penuh dari lingkaran itu besarnya 2π radian. Ya kan? Apabila dalam derajat, kita ingat kembali 1 putaran penuh itu adalah 360 derajat. Sehingga 360 derajat itu besarnya sama dengan 2π radian. Otomatis apabila 180 derajat, maka dia akan sama dengan π radian. Yap, kita kunci 180 derajat itu sama dengan π radian. Nah, apabila kita mencari 1 derajat, bagaimana? 180 derajat itu kan sama dengan π radian. Berarti apabila kita mencari 1 derajat, berarti tinggal kita bandingkan antara π dengan 180. Menjadi π per 180 derajat. Berarti 1 derajat itu besarnya sama dengan π per 180 radian. Sebaliknya, 1 radian berarti sama dengan 180 derajat per π. Oke? Nah, sekarang kita kasih contoh, misalkan apabila ada sudut POQ yang besarnya 30 derajat, kira-kira apabila kita tuliskan menjadi radian besarnya menjadi berapa ya? Yap, kita ingat lagi bahwa tadi 1 derajat itu sama dengan π per 180 derajat radian. Berarti kita tinggal mengkalikan 30 derajat dengan π per 180 derajat. Sehingga hasilnya menjadi π per 6 radian. Kita coba ke contoh soal lain. Misalkan 90 derajat berapa radian? Berarti kita tinggal mengkalikan 90 dengan π per 180 derajat. Sehingga hasilnya menjadi π per 2. Berarti 90 derajat itu besarnya sama dengan π per 2 radian. Sebaliknya, kita misalkan ada sudut sebesar 3π radian. Kira-kira dia berapa derajat ya? Berarti kita tinggal mengkalikan 3π dikalikan dengan 180 derajat per π. Sehingga hasilnya menjadi 3 dikali 180. Sehingga hasilnya menjadi 540 derajat. Berarti untuk sudut yang besarnya 3π radian itu akan sama dengan sudut yang besarnya 540 derajat. Satu soal lagi. Sudut 2π radian sama dengan berapa derajat ya? Berarti kita tinggal kalikan 2π dengan 180 derajat per π. Sehingga hasilnya menjadi 360 derajat. Berarti 2π sama dengan 360 derajat. Sama seperti yang kita pelajari di awal tadi. 360 derajat sama dengan 2π radian. Ada satu lagi satuan yang digunakan untuk kepentingan ketelitian pada sebuah pengukuran, yaitu menit dan detik. Menit itu dinotasikan dengan tanda petik 1 di atas. Nah, untuk detik dinotasikan dengan tanda petik 2 di atas. Untuk besarnya, 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Dan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berarti 1 derajat sama dengan 3600 detik. Satuan ini digunakan untuk kepentingan ketelitian dalam pengukuran saja. Biasanya lebih sering digunakan dalam pembelajaran fisika. Nah, yang terakhir kita ke sudut dan kuadran. Jadi, hubungan sudut dengan kuadran.
Apabila sebuah sudut itu digambarkan dalam sebuah bidang koordinat, maka sudut itu selalu berawal dari sumbu X positif, dan dia akan berjalan selalu berlawanan dengan arah jarum jam, dengan titik O sebagai titik pusatnya, sehingga letak atau posisi dari suatu sudut bisa diketahui. Nah, posisi sudut dalam suatu bidang koordinat itu disebut sebagai kuadran. Bidang koordinat itu terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dan sudut selalu berjalan dari sumbu X positif. Dan dia selalu berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga bernilai positif ya pastinya. Kemudian dia berpusat di titik O. Jadi apabila dilakukan perputaran seperti ini, maka kita akan bisa menentukan letak dan posisi dari sudut tersebut. Di kuadran 1 kah? Atau di kuadran 2, di kuadran 3, atau kuadran 4? Yap, itu tadi adalah materi tentang sudut, ukuran sudut, dan juga tentang kuadran. Nah, materi tersebut itu sangat berguna dan akan kalian butuhkan dalam materi trigonometri. Semoga apa yang aku share pada video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, khususnya untuk kalian yang akan masuk ke materi trigonometri. Sekilas tentang trigonometri, bahwa trigonometri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perbandingan dari unsur-unsur segitiga, meliputi panjang sisi dan juga besar sudutnya. Cukup sekian pembahasan materi matematika pada video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna buat kalian yang mau masuk ke materi trigonometri. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum.